dan ini akan menjadi tercatat dalam sejarah. Semua kerja keras dari seluruh tim ini luar biasa, akan tercatat dalam sejarah karena kita sudah sekian lama tidak pernah membangun kilang yang baru. Dan progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya nggak ikuti. Kita ngerti, 1 dan 2 tadi kita ngerti. Ada beberapa storage yang kita miliki, yang Pertamina miliki, ini sebenarnya bisa menampung untuk stok nasional. Jadi tapi dalam hal ini ya negara harus hadir. Bagaimana ini mekanismenya supaya stok nasional itu ada di Indonesia. Sekarang stok nasional kita adanya di Singapura kan Pak. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok nggak kita lakukan malah impor? Itu loh yang saya sedih. Pertamina dapat keuntungan dari situ, negara dapat keuntungan dari substitusi impornya, kemudian akhirnya neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi baik. Rampung kita, currency kita bisa anjlok kalau ini bisa kita selesaikan. Tidak setiap bulan kita harus nyiapin dolar untuk membayar. Produksinya naik atau turun? Ya, naik. Nggak turun-turun, sekarang sudah mulai naik dari 158 ribu barel per hari menjadi 166 ribu barel per hari. Tapi yang kita inginkan adalah sebuah peningkatan yang lipat. Dan tadi Dirut Pertamina menyampaikan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Tapi yang paling penting jangan sampai lifting minyak kita ini turun. Sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti tergantung pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita kelola untuk menghasilkan produksi sehingga impornya tidak banyak. Menurut saya yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan. Masukan kepada tim ini agar terus semangat. Kita punya milestone penting di Oktober 2023 untuk menyelesaikan tambahan kapasitas 100.000 barel per hari, ya, sehingga produksinya bisa naik dari 260.000 per hari menjadi 360.000 per hari, dan selanjutnya adalah menyelesaikan sisanya RFCC dan juga gasolin blok di 2024. Kita ingin meyakinkan bahwa SDM kita ini mampu. Kalau ini nanti berhasil, saya minta juga Blok Mahakam juga dikelola dengan manajemen yang sama. Karena tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70% Bu ya, 70% dari produksi yang ada di negara kita ini sangat memegang peran penting dalam proses meningkatkan lifting minyak nasional kita. Singapura merupakan negara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya. Total luas wilayahnya mencapai 728,6 km persegi. Walau dinobatkan sebagai negara terkecil di Asia Tenggara, Singapura memiliki perekonomian dan sumber daya manusia yang maju. Kenyataan yang berbanding terbalik dengan Indonesia yang merupakan negara besar dan kaya sumber daya alam. Sudah 30 tahun lebih Indonesia menjadi importir produk minyak olahan, termasuk di dalamnya BBM terbesar dari Singapura, yakni mencapai 10,3 juta ton. Padahal Singapura merupakan negara kecil yang tidak memiliki sumber minyak. Lalu bagaimana negara yang wilayahnya tidak lebih luas dibandingkan DKI Jakarta ini mampu mengekspor minyaknya ke Indonesia dengan volume yang begitu besar? Jangankan ladang minyak, untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri Singapura mengandalkan 90% dari impor. Rupanya hal ini disebabkan produksi minyak yang ada di Ibu Pertiwi tidak sebanding dengan konsumsinya. Untuk itulah Presiden Jokowi mendorong pembangunan kilang minyak baru dan pengembangan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada. Saat ini pemerintah
melalui PT Pertamina Persero terus berupaya merampungkan beberapa proyek peningkatan kapasitas kilang minyak yang saat ini masih berjalan. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan impor BBM dalam beberapa tahun mendatang dapat ditekan. Kapasitas produksi kilang milik perusahaan plat merah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1,425 juta barel per hari atau BPH pada 2028. Terutama dari yang sebelumnya hanya berkapasitas 1 juta BPH. Adapun tambahan 425.000 BPH tersebut nantinya akan berasal dari Grassroots Refinery atau GRR Tuban sebesar 300.000 BPH, kemudian dari Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan 100.000 BPH, dan Kilang Balongan 25.000 BPH. Dikutip dari berbagai sumber, investor yang mengerjakan pengembangan kilang Cilacap ini berasal dari Arab Saudi. Indonesia sebagai pasar yang tidak ada matinya tentu akan terus membeli minyak tersebut. Hal ini merupakan sebuah jaminan yang menggiurkan. Dengan beroperasinya kilang-kilang tersebut dapat membantu Indonesia dalam menekan angka impor BBM. Mengingat antara tingkat konsumsi BBM dan produksi mengalami gap yang cukup jauh. Selain itu, Pertamina juga telah merampungkan konstruksi fase 1 kilang Cilacap yang mampu mengolah refined bleach deodorized palm oil atau RBDPO sebanyak 3.000 barel per hari. Adapun produksi di kilang tersebut akan melonjak menjadi 6.000 BPH pada 2026 menyusul rampungnya fase 2. Proyek RDMP Cilacap dilaksanakan berdasarkan landasan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 56 tahun 2018 yang merupakan revisi Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, proyek RDMP Cilacap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang RU4 dari 348.000 barel per hari menjadi 4.000 barel per hari. Selain itu, secara kualitas produksi juga akan meningkat dari Euro 2 menjadi Euro 5. Diperkirakan proyek ini akan selesai pada tahun 2025. Selain kilang Cilacap, proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan Kalimantan Timur saat ini juga tengah masuk tahap penyelesaian pembangunan. Sebagian besar proyek RDMP Balikpapan akan selesai pada tahun 2023 ini sehingga bisa mulai uji coba dan beroperasi pada 2024 mendatang. Proyek RDMP Balikpapan ini merupakan proyek ekspansi dari kilang minyak Balikpapan yang sudah beroperasi saat ini. Bila RDMP Balikpapan ini tuntas, maka ini akan menjadi kilang minyak terbesar di tanah air. Pasalnya, setelah proyek ini tuntas, kapasitas kilang Balikpapan akan melampaui kapasitas kilang Cilacap, kilang dengan kapasitas terbesar saat ini. Kilang Balikpapan ini nantinya bisa mengolah minyak mentah sebesar 360.000 BPH, meningkat dari kapasitas kilang Balikpapan saat ini yang sebesar 260 BPH. Dari kapasitas olahan minyak mentah tersebut, kilang ini akan memproduksi 319.000 barel bahan bakar minyak atau BBM per hari, produk liquefied petroleum gas atau LPG dan juga petrokimia seperti propilen yang merupakan bahan baku plastik. Selain meningkatkan kapasitas kilang minyak, proyek senilai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 108 triliun rupiah ini juga akan meningkatkan kualitas BBM setara standar Euro 5. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain BBM solar, Pertamax, Pertalite, Pertadex, dan Aftur. Semua produk BBM akan sesuai standar Euro 5 dengan sulfur di bawah 10 ppm. Adapun total kapasitas terpasang kilang minyak Pertamina saat ini sebesar 1 juta barel per hari atau BPH. Jika kilang-kilang ini sudah berproduksi, Indonesia akan menghemat devisa yang sangat besar per tahunnya. Sekaligus sebagai strategi menyelesaikan masalah dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun tidak rampung-rampung.